Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Tiara. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul retorika serta aspek verbal dan non-verbal dalam komunikasi retorika. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi retorika. Retorika adalah seni berbicara atau berpidato yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pendengar melalui daya tarik ucapan dan karakter pembicara. Retorika berasal dari bahasa Latin retorika dan Yunani rhetor. Tujuan utamanya adalah persuasi, yaitu membina pengertian dan kerjasama dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat retorika. Istilah retorika muncul di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu, Yunani sebagai pusat kebudayaan barat dan para filsufnya saling berlomba untuk mencari apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Pengaruh kebudayaan Yunani ini menyebar sampai ke dunia timur seperti Mesir, India, Persia, bahkan Indonesia. Retorika mulai berkembang pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya, retorika berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai guru pertama dalam ilmu retorika ialah Gorgias. 1. Retorika pra-Yunani. 2. Retorika pada zaman Yunani. 3. Retorika zaman Romawi. 4. Retorika pada abad pertengahan dan zaman Daulat Islamiyah. Terakhir, retorika modern. Di sini saya akan menjelaskan salah satu retorika menurut pendapat Socrates. Socrates menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Socrates memiliki metode dalam retorika, yaitu 1. Memisahkan pemikiran salah dari yang tepat, yaitu dengan jalan berpikir mendalam dan memperhatikan suatu persoalan dengan sungguh-sungguh, agar dapat menemukan suatu nilai universal yang ada dalam masyarakat. 2. Bertanya atau dialog dan menyelidiki argumentasi yang diberikan kepadanya. Aspek verbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan. Bentuk lisan mencakup pidato dan percakapan langsung, sedangkan bentuk tulisan disampaikan secara tidak langsung. Tujuannya meliputi penyampaian informasi, presentasi, rapat, wawancara pengajaran, dan pemasaran bahasa. Dalam komunikasi verbal berfungsi sebagai sistem simbol untuk mempermudah pemahaman pesan. Kata sebagai unsur dasar bahasa berperan sebagai lambang. Aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata melalui isyarat seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi, dan sentuhan. Unsur-unsur ini berperan penting dalam menyampaikan dan memperkuat makna, serta membantu fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi nonverbal berfungsi sebagai pengembangan